Diris Pustaka Informasi dan Digitalisasi Muhammadiyah Kota Pontianak mempersembahkan nikmat kesempatan dan nikmat diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, wabil khusus ibadah puasa. Kalau bukan karena hidayah Allah, mungkin ada di antara kita adik-adik diam-diam minum karena tak mampu kan. Tapi karena dapat hidayah Allah, ya, walaupun perut lapar, tenggorokan haus, tetap tahan sampai menjelang berbuka nanti, karena itulah waktu kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Bagi orang yang berpuasa itu, kata baginda Rasulullah SAW, ada dua farhatan. Lis-shaim farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu, mereka mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda iftar, ya, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka. Yang kedua, ini kebahagiaan yang tidak ada taranya, tidak ada bandingnya. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan yang paripurna ketika dia berjumpa dengan Robnya dengan membawa pahala puasa. Ya, kelak orang-orang yang berpuasa nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah melalui sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan. Apa namanya adik-adik? Rayyan. Ya. Jadi pintu bernama Ar-Rayyan, dan pintu-pintu surga itu banyak. Nah, pintu khusus ya untuk orang berpuasa pintunya VIP. Nama pintunya Ar-Rayyan. Yang dimaksud dengan Ar-Rayyan adalah karena kelak di akhirat orang yang berpuasa ini akan merasakan kenikmatan. Ya. Selayaknya orang nikmat yang sedang haus ketika diberikan es yang paling dia senangi, diberikan air untuk minum yang paling dia senangi, yang masuk melalui tenggorokannya dengan lancar sehingga menghilangkan dahaganya, sehingga dia betul-betul irtiwa. Irtiwa itu kenyang dari air. Kalau syaba'an itu kenyang dari lapar, kalau irtiwa itu kenyang dari haus. Maksudnya adalah betul-betul dia merasa puas dengan kenikmatan itu. Maka pintunya pun disebut pintu Rayyan. Ya, Rayyan, yaitu Rayyan itu adalah pintu orang-orang yang sudah diberikan nikmat oleh Allah karena lama berpuasa di dunia ini, dia di akhirat lagi tidak merasakan kehausan, tidak lagi merasakan dahaga, tidak lagi merasakan lapar. Ya, ini adik-adik tolong diingat. Ya, nama pintu surganya apa? Nanti ada pertanyaan, ada kuis. Ya, kuisnya nanti akan disampaikan oleh kakak-kakak mentor kita. Selamat datang kakak mentor Abang Da Rahmat. Ya. Mana kain jenazahnya? Ketinggalan di mana? Kok ketinggalan? Astagfirullah. Siapa ngambilnya? Hah? Fuad. Udahlah, sesat di jalan, ketinggalan lagi ya. Benar-benar sesat kan tak? Tak ada sesat. Tidur. Hah? Ketiduran. Sesat lah berarti. Salah tempat, sesat lah dia. Baik. Akan disampaikan oleh Bang Rahmat nanti kuisnya.
akan disampaikan oleh Bang Rahmat. Angkat tangan Bang Rahmat. Ini ketua forum mentor. Ya, nanti mudah-mudahan adik-adik yang udah lulus kuliah, lulus sekolah SMA atau SMK dapat melanjutkan kuliah di UM Pontianak. Bersedia ya? Mana suaranya nih? Mau kuliah kan enggak? Nah, mau jadi orang sukses nanti. Kalau Anda jadi orang sukses, jadi anggota DPR, jadi bupati, jadi penyumbang donatur nanti. Nanti adik-adiknya nanti generasi setelah kalian nyumbangnya. Jadi contoh kalian. Ya. Tapi amin saja tak cukup. Butuh ma'ruf sehingga menjadi ma'ruf amin. Ma'ruf itu asal apa maksudnya? Berbuat baik. Ya, berbuat baik. Nah, kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah memuji Allah ya atas segala nikmat, hidayah dan taufiknya. Taufik itu maksudnya adalah setuju, cocok. Jadi arti taufik itu cocok artinya. Kalau hidayah itu petunjuk. Kalau taufik itu cocok. Kenapa orang dapat hidayah langsung dari Allah itu disebut taufik? Maksudnya adalah ciri-ciri orang mendapatkan taufik dari Allah itu ketika kehendak Allah dengan kehendak orang itu tuh cocok, sesuai. Misalnya Allah menghendaki hambanya untuk puasa. Ya. Maka hambanya dengan ridha dan senang hati mau melakukan puasa. Berarti antara kehendak Allah dengan kehendak hambanya itu sesuai atau cocok. Orang itu mendapatkan taufik. Allah menghendaki hambanya sholat 5 waktu. Tapi hambanya tidak mau sholat 5 waktu. Dapat taufik tak orang itu? Tidak. Karena tidak cocok antara keinginan dirinya dengan kehendak Allah. Jadi ciri-ciri orang dapat taufik itu adalah ketika hati kita dicondongkan oleh Allah dengan perkara-perkara yang diridhai oleh Allah. Contoh nih. Ya. Bapak tidak tahu kalian hadir di sini karena taufik atau karena desakan dari pengurus. Kalau karena taufik berarti Anda dengan senang hati datang ke sini. Tapi kalau ditekan oleh pengurus, misalnya Pak Abdul Karim yang nyuruh, kalau tidak nanti kena tegur atau kena apa gitu, terpaksa datang. Datangnya Anda belum tentu dapat taufik. Taufik itu harus diiringi dengan keridhaan, dengan kesenangan. Mohon maaf kawan-kawan, tunduknya seorang hamba karena ridha dengan tunduknya seorang hamba karena terpaksa itu beda. Contoh, apabila polisi mengancam penjahat suruh nunduk, tapi ditodong pakai pistol, nunduk tak penjahatnya? Tunduk. Tapi tunduknya itu taufik ke bukan? Bukan. Tunduknya terpaksa karena takut ancaman. Tapi apabila Allah menyuruh kita untuk sujud dan tunduk, kita tunduk dengan rela hati, maka itulah disebut taufik. Paham tak? Nah, kehadiran kita di sini juga mudah-mudahan ya karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan bimbingan di dalam hati kita sehingga hati kita ini betul-betul senang. Karena senang ini kunci dari segala sesuatu. Ya. Kunci. Kalau hati kita terpaksa, nanti tidak dapat taufik kita. Ya. Nah kawan-kawan, maka yang pertama sebelum kita masuk kepada materi daurah,
Karena daurah ini penting. Daurah ini akan jadi bekal kawan-kawan, nanti adik-adik semuanya. Nah, apalagi nanti sudah menjadi masyarakat utuh. Kok sekarang ini kan masyarakat kita masyarakat pendidikan. Jadi kalau siswa SD, SMP, SMA, dia masyarakat. Tapi masih masyarakat pendidikan. Belum masyarakat utuh. Nah, apabila nanti Anda menjadi masyarakat utuh, maka ilmu ini akan bermanfaat. Insya Allah. Kalau sekarang, apakah bermanfaat? Kemanfaatannya masih sebatas ilmu yang terpendam dalam hati. Tapi belum diaplikasikan. Tapi kelak suatu hari nanti, materi daripada daurah ini akan bermanfaat betul. Materi apa itu? Yaitu dikenal dalam istilah fikih tajhizul janazah. Apa? Tajhizul janazah. Apa tajhiz? Penyelenggaraan. Penyelenggaraan. Ya. Jahiz itu artinya ready. Jahiz. Musta'id. Ready. Jahiz. Nah, tajhiz itu membuat ready. Berarti penyelenggaraan. Ya. Jadi itu ya, kawan-kawan ya. Jadi ini berangkat dari pemahaman dan realitas kita. Semestinya kita, kader-kader Muhammadiyah ini tak diragukan lagi di dalam mengamalkan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari aspek i'tiqad maupun dari aspek amal. Aspek i'tiqad itu apa? Aspek i'tiqad maksudnya adalah bagaimana kita kader Muhammadiyah, kalau sunnah, keyakinan hati kita itu sunnah tanpa ragu. Itu i'tiqad. Misal, kalau kita mengatakan silaturahim itu sunnah, maka kita tidak hanya lisan, tapi betul-betul kita yakini silaturahim ini memang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul-betul. Dalam praktek amalan, kita yakini juga dan kita amalkan kalau silaturahim itu sunnah. Jadi, kader Muhammadiyah itu seperti itu. Kader Muhammadiyah itu disebut Muhammadiyah itu karena dinisbatkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammadiyah itu artinya pengikut setia Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ya, apa arti Muhammadiyah? Diambil dari nama Muhammad. Ditambah ya, nisbat. Dinisbatkan, disangkutkan, disandarkan, dikaitkan. Ya. Dinasabkan. Satu akar tuh. Disangkut pautkan. Ya-nya itu ya nisbah. Maksudnya itu dikaitkan dengan nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka menjadilah artinya pengikut Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kita yang mengaku sebagai warga Muhammadiyah itu harus betul-betul menghidupkan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam i'tiqadan wa amalan, baik secara i'tiqad, keyakinan, perspektif, pandangan, ya, maupun dalam bentuk amalan. Ya. Kenapa jenazah, Pak? Kita latar belakangnya berangkat dari apa? Persyarikatan kita
Jangan sampai ada orang yang meninggal di persyarikatan kita lalu bertodong-todong. Tahu tak todong-todong? Bertodong-dorong. Awak lah ngerjakannya. Awak lah ngerjakannya. Warga Muhammadiyah itu mestinya siapa yang meninggal itu dalam rumahnya itu udah beres semua. Udah bisa semua menyelenggarakan jenazahnya. Tidak perlu nunggu tim parkib lagi. Tidak perlu lagi nunggu. Karena semuanya udah paham. Udah paham. Nah, macam kemarin ada saudara kita meninggal. Bapak dengar ada di antara kita takut nak nyentuh jenazahnya. Berarti itu kan itikadnya tidak sunnah itu. Bid'ah itu itikadnya itu. Masa orang meninggal takut nyentuh jenazahnya? Ada kakak tingkat kita kemarin kan? Yang dipulangkan ke Sambas ya. Bapak dengar ada yang takut nyentuh jenazahnya. Kenapa? Takut bangkit. Berarti keliru itu. Itu TBC itu. Tahu tak TBC? Kena yang mana? Takhayulnya ke, bid'ah ke, atau khurafat? Bapak pun tak tahu kat nentukan ni yang mana. Cari sendirilah nanti. Karena banyak ragam orang ini. Orang meninggal, dikiranya bisa bangkit lagi. Jenazahnya di langkah kucing, nyangkut lah katanya. Ya kan? Banyak macam. Padahal secara Muhammadiyah, ajaran kanjeng Nabi Muhammad SAW, orang meninggal itu dengan orang hidup, orang beriman meninggal, orang hidup, orang beriman hidup, itu sama. Memiliki karomah. Apa karomah? Kemuliaan. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Anda ini mulia. Maka tidak boleh direndahkan. Tidak boleh. Anda ini mulia. Apalagi kemuliaan adik-adik ini, kemuliaan yang disebutkan secara khusus oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Anak-anak yatim itu kelak di akhirat nanti yang ngurusnya akan bersama baginda Rasulullah SAW. Kemuliaan bertambah. Bertambah. Lebih mulia dari yang ngomong. Walaupun bapak anak yatim juga dulu. Tapi mau sekarang anak yatim, nanti Pak Jumiran pun anak yatim juga. Itu kan. Ya kan? Bapak juga anak yatim dulu. Lebih awal yatim bapak pada anda. Umur bapak 43 hari, orang tua bapak laki-laki udah meninggal. 43 hari, bukan 4 bulan. 43 hari. Jadi sama-sama kita. Nah, kemuliaan anda ini ditambah oleh Rasulullah. Tadi kemuliaan anda sebagai manusia, itu di atas segala-galanya. Tidak boleh diganggu itu, kemuliaan itu. Karomah. Karomah ini bukan karomah macam ini ya. Bukan keramat macam orang masyarakat umum. Bisa terbang, bisa hilang, lalu keramat lah katanya. Bukan. Bukan cari karamat itu. Karomah, anda memiliki karomah. Karomah yang anda miliki ini bertingkat, berlapis. Tapi jangan dihilangkan. Dengan loncat pagar lah, tak mau sholat lah. Hilanglah karamahnya. Hilang karomahnya. Luntur karomahnya. Melawan pengasuh lah. Disuruh puasa, ngaku puasa ternyata tak puasa. Hilang karomahnya. Ada tak nih yang tak puasa nih? Kok yang tak puasa tak usah dikasih makan puasa nanti itu. Itu hanya untuk orang berpuasa itu. Atau ada yang haid? Kita santai saja ya adik-adik ya, tapi serius ya. Nanti titik-titik yang tadi itu ingat ya, nanti ada anunya ya, ada kuis. Ya. Jadi kesimpulannya, anak Adam
itu memiliki karomah. Karomah masa hidup sampai meninggal dunia karomah. Makanya adik-adik, anak Adam atau manusia itu, apalagi orang beriman ya. Orang beriman kalau meninggal tak boleh asal tanam. Tak boleh. Ini bukti kemuliaan anak Adam. Bukti kemuliaan manusia. Bukti kemuliaan orang beriman. Orang beriman itu kalau meninggal pun tak boleh asal tanam saja. Tak ada cara-caranya. Tak boleh. Maka orang hidup wajib menyelenggarakan jenazahnya. Ya. Termasuk kiblatnya. Adik-adik. Ka'bah, Masjidil Haram itu kiblat orang sholatkah saja atau kiblat apa? Hah? Kiblat siapa? Kiblat siapa? Kiblat umat Islam yang hidup atau yang meninggal? Hidup dan matinya. Kalau hidupnya itu ketika sholatnya, kalau meninggalnya itu ketika meninggalnya itu selama-lamanya. Makanya ketika nanam orang meninggal harus dihadapkan ke kiblat. Tapi ngadapnya jangan berdiri. Ngadap berdiri pula macam orang sholat itu kan, berarti lubangnya dalam. Bukan gitu. Tapi dimiringkan. Di sisi kanan. Jadi dimiringkan sisi kanan, dihadapkan ke kiblat. Nanti ingat-ingat tuh. Itu kira-kira meletakkan sampah di kepala teman itu karomah enggak tuh? Ayo. Kan? Masa depan-depan penceramah masih berlaku seperti itu? Nah, inilah yang menghilangkan karomah kalian ini. Kalian ini karomah. Kalau berbuat seperti itu, hilang karomahnya. Sebenarnya kita ini berhak mencium tangan kalian itu. Benar. Serius. Karena Anda ini kalau hidup Rasulullah, yang Anda ngundang Rasulullah dengan kami ngundang Rasulullah, Rasulullah lebih memilih hadir kepada Anda. Serius, wallahi. Benar. Makanya kata Rasulullah, kalau mau melembutkan hati, sering-sering mengusap kepala anak yatim. Tapi ngusap kepala jangan dipukul. Diusap. Diusap, bukan dipukul. Ya, ini serius. Anda itu harus meletakkan kehormatan Anda. Apalagi nanti kalau setelah dewasa jadi orang sukses. Aduh, Masya Allah. Itu karomah kuadrat. Mana saya tahu nanti saya doakan semuanya. Doa orang berpuasa kan makbul. Ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini, adik-adik kami yang hadir di sini, semuanya jadi orang sukses semuanya. Ada yang jadi anggota DPR, ya, ada yang jadi bupati, ada yang jadi PNS, ada yang jadi polisi, ada yang jadi dokter. Ya, ini ingat ini, doa kita ini dicatat malaikat. Dan orang tua kita yang hadir di sini dan pengasuh kita menjadi ahli surga semuanya, ya kan? Jadi saya juga minta doakan kalian. Nah, semoga jadi orang sukses juga dunia akhirat. Ini kalau puasa ini ngomongnya jik-jak ya Pak ya. Ayahanda, puasa ini ngomongnya jangan tertib lah ya. Timur ke barat sajalah. Tapi yang penting santai. Jadi ya, jadi
Anak Adam kalau meninggal dunia, jangan ada lagi keyakinan yang keliru. Takut saya nanti bangun bang. Jangan. Harus punya keyakinan dia ini memiliki karomah. Makanya anak Adam meninggal boleh tidak dibuka auratnya? Nggak boleh. Nggak boleh. Yang kalau dia meninggal laki-laki, boleh tak perempuan mandikannya? Tak boleh, kecuali istrinya. Hatta kalau dia orang tua, anak perempuannya tidak dianjurkan untuk mandikan. Benarlah Pak? Benar. Karena aurat orang tuanya pun tak boleh dilihat oleh anak perempuannya, atau aurat emaknya tak boleh dilihat oleh anak laki-lakinya. Makanya Rasulullah SAW ketika anak beliau meninggal dunia, beliau hanya menuntun dari pintu. Dipandikan di sini, beliau nuntun dari pintu, ngarahkan yang perempuan-perempuan yang mandikannya. Karena ada karomah, ada kemuliaan yang harus dijaga. Tuh, mulia. Jadi jangan ada takut bangkit, takut apa. Itu godaan syaitan. Benar Pak, bapak sih tak lihat. Saya nengok dia tercogok Pak. Ada yang pernah lihat bangkit? Mau? Mau? Nggak mau ya. Kalau mau bapak undang nih. Oh iya, nggak bisa. Kalaupun ada Anda lihat seperti itu bukan yang meninggal. Itu fitnah syaitan. Fitnah itu. Karena fitnah terhadap orang meninggal itu lebih bahaya daripada orang hidup. Kalau fitnah orang hidup, kita boleh minta maaf. Minta maaf. Kalau fitnah orang meninggal, macam mana mau minta maaf? Datang kuburannya nyaut dia, totang banting kita lari. Ya kan? Nah. Tuh. Maka agama menuntunkan orang Islam kalau meninggal dunia ada 4 kewajiban orang Islam hidup yang disebut dengan fardu kifayah atau fardu kifai. Sama itu, fardu kifayah atau fardu kifai sama. Ya. Yang pertama, memandikan. Yang kedua, mengafani. Yang ketiga, menyolatkan. Yang keempat, menguburkan. Nah, kita mulai dari ihtidar. Apa ihtidar? Orang menjelang sekarat. Ya. Dalam kondisi sekarat. Namanya ihtidar atau muhtadar. Orang yang dihampiri kematian. Apa dihampiri mayat pula apa? Kematian. Orang menjelang meninggal dalam bahasa fikih disebut muhtadar. Apa? Muhtadar. Nah, ingat tuh nanti ada pertanyaan. Ya. Apa yang sunnah kita lakukan bagi muhtadar? Yang pertama adalah ditalqinkan. Ingat ya? Ditalqinkan. Dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak perlu disyahadatkan lagi. Cukup ditalqinkan dengan tahlil. La ilaha illallah. Jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang. Ya. Kenapa? Karena kalau dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di penghujung kalamnya, pasti orang itu masuk surga. Pasti. Apapun latar belakangnya. Oh Pak, dia dulu pernah begini, begitu. Pasti dia masuk surga. Saya tak yakin Pak. Saya hidup bersama dia Pak. Dia pernah begini, begitu. Pasti masuk surga. Jangan ragu. Kalau perkataan Pak Presiden bolehlah ragu sedikit. Karena dia manusia. Tapi kalau perkataan Rasulullah, perkataan Allah,
Kalau perkataan ustadz bolehlah ragu sedikit karena dia manusia. Tapi kalau perkataan Rasulullah, kalau ragu dosa kita. Tak yakin saya dia masuk surga. Ngapa dia dulu begini begitu? Kalau dia tidak terjadi masuk surga, pasti dia tak mampu mengucapkan itu. Tak mampu dia mengucapkannya. Karena ada kisah orang menjelang meninggal ditalkinkan la ilaha illallah, tidak bisa dia mengucapkannya. Dia hanya mengucapkan ma katanya. Didatangkanlah orang tuanya, bapak sama emaknya. Masih gak manggil Pak, Mak. Selamat datang. Pak. Ini nanti yang akan memberi kita hadiah. Jadi siap-siap pertanyaannya harus dijawab. Ya. Ya kan, Pak? Depan boleh. Masih salam. Aja ya. Depan ya? Hah? Depan ya? Nah, sini sedikit biar masuk ini. Kita live streaming. YouTube. Nanti di-share saja di anunya pimpinan Bang. Jadi Pak, sekedar informasi, ini cita-cita pengurus panti ini ingin menjadikan istana yatim. Makanya bangunannya Masya Allah ya. Jadi pengelolaannya, manajemennya udah luar biasa, tapi tetap perhatian kita dan donatur harus tetap tertuju kepada mereka ini. Ada yang SD, SMP, ada SMA juga, ada juga yang kuliah. Kita ulangi lagi ya. Jadi orang yang meninggal tadi itu menjelang meninggal itu sunnahnya kita talqinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Tadi sampai di mana? Pak Mak ya. Tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah, tapi manggil Pak Mak. Udah didatangkan bapaknya, mamanya masih Pak Mak. Kenapa? Rupanya masih hidupnya beli nomor 4545 nomor keluar. Jadi bukan manggil bapak mamanya. Itu hati-hati adik-adik. Apa yang biasa kalian ucapkan nanti menjelang meninggal itu yang kalian sebut terus tuh. Iya. Nanti kalau kalian dikagetkan teman, dikejutkan teman, kalian sebut itu. Karena sering kalian ucapkan itu. Tapi kalau seringnya istighfar, astagfirullah, la ilaha illallah, itu nanti akan terucap dan dengan mudah. Makanya seorang ulama tafsir mengatakan, man asya ala syai' mata alaih. Siapa yang hidup di suatu kebiasaan, nanti Allah akan buat meninggal di atas kebiasaan itu. Kalau kebiasaan hidupnya sering berzikir, menjelang meninggalnya berzikir. Kalau kebiasaan hidupnya sering baca Al-Quran, nanti meninggalnya itu pas baca Al-Quran meninggal. Tapi sebaliknya kalau kehidupannya sering begini, begitu, nanti Allah akan catat dia meninggalnya seperti itu. Meskipun dia orang terhormat di dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Man asya ala syai' mata alai. Siapa yang hidup di atas suatu kebiasaan, dia akan dibuat meninggal di atas kebiasaan itu. Wa man mata ala syai' bu'itsa alai. Siapa yang meninggal di atas kebiasaan itu, maka dia akan dibangkitkan persis seperti kebiasaannya di dunia. Makanya nanti orang dibangkitkan ada yang perutnya terlambir-lambir gitu kan? Terharu ya.
Udah dengar belum? Oh, tak ada punya HP. Ada punya HP kan nih? Ada ya, ada yang punya HP ya. Ada anak panti yang jadi tentara angkatan darat. Ya kan? Jadi jangan kecilkan diri Anda. Anda ini udah mulia. Mulia karena Anda manusia, mulia karena Anda ini dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Tadi kita katakan, Bang, kalau kami yang ngundang Rasulullah, kalau Rasulullah ini hidup, dengan Anda ngundang Rasulullah, Rasulullah yakin saya, Rasulullah akan memilih memenuhi undangan Anda. Kalau bentrok waktunya, kan? Daripada undangan kami. Karena Rasulullah lebih memperhatikan Anda ketimbang orang yang lain biasanya. Jadi muliakan diri Anda selayaknya Rasulullah memuliakan Anda. Nah, targetkan cita-citanya jadi apa? Cita-cita terakhir orang beriman di akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah. Itu saja. Jangan berhenti doa itu. Pokoknya boleh minta mobil, boleh minta jadi ini, jadi itu. Boleh semuanya, selama itu halal. Jangan pula minta jadi malaikat. Nah, itu. Ini minta jadi malaikat. Itu tak mungkin. Minta itu jangan berlebih-lebihan. Ya Allah, takdirkanlah hamba menjadi malaikat Jibril. Mana bisa? Anda manusia. Tapi ya Allah, jadikanlah hamba kelak di hari kemudian, bukan hari kemudian, di kemudian hari, ya, itu jadi seorang menteri, boleh, karena itu masih jabatan manusia. Tapi jangan lupa cita-cita yang paling paripurna adalah matikanlah hamba di atas kalimat la ilaha illallah. Kaya dunia akhirat Anda itu. Kaya dunia akhirat. Ya, jadi seperti itu. Nah, maka tadi apa? Ini nampak tidak selesai nih, Pak, ya. Nah, ini nanti ada sambutan dari beliau ya. Nah, ada sambutannya. Mudah-mudahan abang kita ini dinaikkan jabatannya dan jadi donatur tetap kita. Ya kan? Nah, ini seperti itu. Setelah meninggal dunia, adik-adik, maka yang sunnah kita lakukan apa? Tadi talqin ya. Maka talqin di Muhammadiyah itu bukan talqin dah masuk kubur. Muhammadiyah talqinnya sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Talqin Muhammadiyah itu adalah talqin menjelang meninggal. Bukan dah masuk kubur. Udah masuk kubur ditalkinkan. Mana bisa lagi? Didoakan saja bisa. Tapi diajar mana bisa? Nah, dia seperti itu. Apabila datang dua orang malaikat kepadamu menanyakan, janganlah engkau takut, sesungguhnya dia makhluk Allah juga. Tidak, talqin yang dimaksudkan dalam sunnah Rasulullah adalah orang menjelang meninggal dunia ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau dia udah mengucapkan itu, adik-adik, jangan lawan ngomong lagi. Jangan ditanya, emasnya di mana simpanan? Nanti ingatlah ngomong lagi yang lain dia. Kalau dia ngomong lagi yang lain, misalnya dia minta air lagi, minta minum, talqinkan lagi. Pokoknya kalimat terakhirnya la ilaha illallah. Banyak itu contoh orang-orang tua kita yang amal solehnya luar biasa, ninggalnya la ilaha illallah langsung. Itu cita-cita yang tidak ada yang bisa merebutnya. Kalau jabatan dunia ada yang bisa merebutnya. Ada. Tapi kalau kesuksesan itu tak ada yang bisa merebutnya. Ya, itu kawan-kawan. Ya. Kemudian kalau udah meninggal dunia, jangan takut. Maka kita tutuplah matanya. Karena kata Rasulullah SAW, orang kalau meninggal itu, rohnya keluar dari kepala, ubun-ubun, matanya nengok, ngikut. Makanya orang meninggal itu matanya terbuka. Jangan pula kalian bilang bangkit nampak nih celang matanya. Gitu. Ini tak ada sunnah itu, bid'ah itu. Ya, keyakinannya salah. Orang meninggal takut. Seharusnya takut dengan orang hidup. Orang meninggal takut. Mana bisa ngapa-ngapa lagi dia? Ya kan? Karena keyakinan kita itu salah. Kita nih dari kecil mau ke WC ya ditakutkan bangkit dah.
Iya kan? Asal keluar rumah, ya bangkit gitu kan. Nah, pernah ada orang tua kita nakutkan malaikat? Tak pernah. Akhirnya kita berbuat jahat setelah dewasa ini berani saja. Tak pernah ditakutkan malaikat Raqib, Atid, tak pernah. Yang ditakutkan genderuwo, bangkit, kolor hijau gitu kan. Akhirnya doktrin kita itu takut yang gitu-gitu. Seharusnya dia takut. Tahu tak sejarah Umar? Syaitan takut dengan Umar. Tahu tak sejarah Imam Ahmad bin Hambal? Ya kan? Walaupun tidak tahu dia ya dongeng atau benar apa itu ya. Fakta atau apa namanya itu? Hoak gitu ya. Tapi ada masyhur cerita itu. Imam Ahmad dipanggil untuk meruqyah orang yang sedang kesurupan. Ya kan? Dikirimkan sendal. Dikirimkan sendal Imam Ahmad langsung keluar jinnya. Nah, itu takut. Jangan kita yang takut dengan setan. Tapi yang ngomong gini suka keluar jam 12 malam takut ya. Ya, jadi tapi harus keyakinan kita harus kuat gitu ya. Bapak kalau ceramah subuh-subuh hari, kalau dari PAL 9, saya ditinggal di PAL, Pak. Kalau ceramah di Korpri biasa, mau lewat Parit Demang tuh seram-seram nggak perlu. Tapi bukan takut dengan setannya, takut dengan manusia. Ya sebagai manusiawi ya kita ada rasa takut. Tapi kita kembalikan lagi kepada Allah. Ya. Kalau udah meninggal dunia, apa yang kita lakukan? Kita tutup wajah orang yang meninggal itu, kita ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tangan-tangannya kita lemaskan, kita baguskan. Kalau di rumah sakit itu sudah sesuai sunnah tuh Pak. SOP-nya sudah sesuai sunnah. Kalau mohon maaf, kalau ada yang gigi gewang langsung lepas. Kalau ada makanan yang masih sangkut di mulutnya itu langsung dibersihkan. Ya. Karena Bapak berpengalaman mengurus jenazah, itu meninggal dalam keadaan sudah dingin. Jenazahnya, akhirnya ada masih sangkut makanan itu tidak bisa diapa-apakan lagi. Jadi semasa masih panas lah badannya itu. Makanya kalau orang sakit, orang di rumah sakit itu meninggal itu biasa diikat di sininya, rahangnya. Yang punya gewang itu cepat dilepaskan. Biar nanti kalau udah dingin, udah kaku, itu tidak bisa diapa-apakan lagi. Makanya orang itu kalau udah kaku, biasanya tengah dimandikan bergerak sendiri tangannya, barulah dibilang, bergerak sendiri. Takutlah dia. Dikiranya hidup lagi barang tuh. Kaki orang meninggal kan lemas gini, tak bisa tegak lagi. Maka dia begini, kita tempelkan gini. Tapi kalau udah kaku kita paksakan, nanti bergerak sendiri dia. Nanti perasaannya bangunlah dia. Ya kan? Takutlah dia. Jadi seperti itu. Maka langkah pertama adalah kita mandikan. Cara mandikannya gimana? Cara mandikannya singkat saja ya, karena ada waktunya sedikit. Cara mandikan jenazah, siapkan tempatnya yang terlindung. Jangan jadi tontonan. Orang kita nih parah. Mandikan jenazah ngintip gini. Coba lihat akad nikah. Macam dia penghulu. Macam tak ada sah kalau tak ada lihat gitu ya. Gitu. Nengok, ngintip, gitu. Termasuk mandikan jenazah, ngintip. Tak tahu apa yang diintipnya itu. Sedangkan yang mandikan saja tak boleh melihat aurat jenazah. Siapkan tempat. Ya. Langkah pertamanya air udah disiapkan, gayung udah disiapkan, sampo udah disiapkan, sabun udah disiapkan, terserah mau sabun keras ke sabun cair boleh. Boleh semua. Air yang dicampur kapur baru siapkan, atau air yang dicampur daun bidara siapkan. Daun bidara itu untuk menghilangkan aroma. Boleh diganti sabun. Boleh. Langkah pertama adalah diletakkan jenazah itu posisinya terserah. Tidak ada tentu kiblat ke apa, tidak terserah, tidak masalah. Tergantung posisi tempat mandi yang nyaman di mana. Ya, kecuali nanti udah mau nyolatkan atau ada menguburkan.
Tapi kalau mandi kan itu enggak ada posisi tentu. Maka langkah pertama, dibuang kotorannya. Dibuang kotorannya. Nah, saya coba tes loh Bang ya. Maju jenazah. Siapa mau jadi jenazah? Ayo. Sini. Cepat. Alah. Maju Bang. Ayo. Kamu ya. Baring sini. Baring melintang. Ya. Langkah pertama adalah ada yang tukang angkat nih. Angkat gini. Wah, ini jenazah bangun sendiri nih. Ada tukang angkat. Ini diurut nih. Perutnya diurut. Karena kalau orang udah meninggal, itu tuh enggak ngeper lagi. Ngepernya udah rusak. Jadi kalau ditekan dia langsung kempes. Ditekan, sambil satu orang nyiram. Tapi jangan dibuka. Nyiramnya itu kalau pakai gayung diginikan saja. Gayung digini. Jangan diintip gini. Ya kan? Pokoknya tak boleh mandang aurat jenazah. Tak boleh. Sama-sama laki-laki Bapak. Tak boleh. Tak boleh. Setelah dirasa pas, ya, dari keluar dia. Kalau orang jenazah, kalau ada kotoran digini-gini kan pasti keluar. Setelah itu baru dibersihkan, diistinjakan. Ada jenazah, balik jenazah. Setelah itu baru diistinjakan. Kalau udah bersih dianggap bersih, maka dicuci anggota wudhunya. Gaya kalian mewudhukan orang sakit, paham enggak? Mewudhukan orang sakit, maka cucilah tangannya, ya kan? Cuci tangan. Untuk khusus kumur-kumur, jangan kalian masukkan air ke mulut. Nanti masuk ke perut ya. Kalau orang udah meninggal, dia tidak bisa tertahan lagi. Jangan diambil selang masuk ke mulut, enggak, cukup. Dia nanti masuk ke perut dia, keluar dari dubur lagi dia. Itu bahaya. Nanti akan sama-sama darah nanti. Maka caranya adalah tangan kita ini kan pakai sarung tangan. Kita ambil air, kita gini-ginikan saja. Gosok-gosok saja, pakai gini. Kemudian hidung, khusus hidung, kita tekan, baru kita korek-korekkan. Kita tekan, jangan kita masukkan air ke sini. Nanti masuk ke perutnya lagi. Keluar lagi dari duburnya. Kita tekan, kita gosok-gosok. Ini kalau kita punya orang tua, mak muda, pak muda yang meninggal dunia, lebih bagus, lebih afdol kita menyelenggarakannya. Jangan nunggu petugas. Orang Muhammadiyah harus seperti itu, harus ready semua dengan sunnah. Ya. Jadi seperti itu. Jangan teringat saya di kampung saya dulu, belum datang tukang mandikan jenazah, berjam-jam, berhari-hari pun belum diselenggarakan jenazahnya. Karena tak ada yang berani. Tak berani itu karena tak terbiasa atau karena tak punya ilmu. Setelah itu dicuci wajahnya, macam wudhu lah sekali, macam wudhu. Cuci wajahnya, setelah itu digosok tangannya sampai ke 3 kali. Kemudian kepalanya, macam berwudhu lah. Kemudian kaki. Setelah itu baru disiram bagian kanan, kiri, baru digosok-gosok semuanya. Yang semulanya terlentang, miringkan dulu. Miringkan ke kiri untuk mencuci bagian kanan. Miringkan kanan untuk cuci bagian kiri. Setelah rata, adik-adik, setelah rata semua bersih, itulah disebut 1 kali mandi. 1 kali mandi. Kan sunnahnya 3, atau 5, atau 7, atau 9. Pokoknya ganjil-ganjil semua. Banyak orang salah paham, dikiranya 3 nih 3 kali siram. 1, 2, 3. Bukan gitu. Yang disebut 1 kali setelah rata bersih semua. Berarti 1. Nanti koordinatornya nanya, udah ya bersih ya? Oke, bersih. Berarti 1 kali. Kita pandikan lagi sekali. Tanpa wudhu tadi, karena wudhu udah. Siram lagi kanan, siram lagi kiri sampai rata. Tentu tidak separah yang tadi itu.
Karena tadi kan udah kita gosok-gosok. Kita gosok biasa saja, tapi ratakan airnya. Itu berarti sudah 2. Coba adik-adik kalau wudhu 3 kali macam mana maksudnya? Wudhu 3 kali macam mana? Wudhu itu kan 1 fardu, 2 sunnah, 3-nya sunnah. Yang dimaksud 1 kali wudhu, 1 kali cuci itu, cuci sampai rata, bukan cuci 1, 2, 3. Tapi tidak rata. 7 kali pun kalau tak rata tetap belum 1. 7 kali pun, 11 kali, 100 kali pun belum sampai ke sikut. Belum 1. Belum 1. Yang disebut 1 sampai rata. 1. Cuci lagi, berarti tadi fardu. Yang keduanya sunnah. Yang ketiganya sunnah. Itu maksudnya. Mandikan jenazah pun seperti itu. Paham tuh? Nah, ini bekas dari padang pasir, Pak. Paham semua bahasa Arab. Setelah itu, kalau udah kali ketiganya, adik-adik, kali ketiganya, barulah disiram pakai air yang dicampur kapur barus. Cara nyiramnya biasa saja. Disiram kanan, kata, masukkan air ke dalamnya, siram biasa. Udah itu jangan dicuci lagi. Biasa orang saya pernah mandikan jenazah, udah disiram pakai kapur barus, dicucinya lagi. Ya Allah. Ngapa enggak bersih, Ustaz? Nah, kapur barus itu bukan najis. Itulah yang ngejatkan daging jenazah agar aroma tidak nyaman. Karena na'udzubillah min zalik, orang meninggal ini kan banyak macam latar belakangnya. Ada yang sakit dan menahun, ada yang luka parah. Itu kan terkadang mengandung aroma. Ya kan? Makanya tempat pelenggaraan jenazah itu disunnahkan dibakarkan gaharu. Kalau tak ada gaharu, setanggi. Cuma setanggi kita ni diyakini untuk asapnya nyampai ke langit doanya. Bukan itu untuk pewangi ruangan. Boleh dapat pakai sutela. Sutela kan? Sutela kan? Boleh kalau ada penggantinya. Nah, jadi seperti itu ya. Kain kafannya itu dikasih minyak wangi, ya boleh, kecuali sedang ihram. Nah, setelah jenazah dimandikan, baru dikafani. Kafan laki-laki 3, kafan perempuan 5. 3-nya ini sama rata, sama panjang, sama lebar. Kalau perempuan dari 3 tadi itu, ya. 2-nya yang sama panjang, sama rata, sama lebar tadi itu, 2, tambah 1 kerudung, tambah 1 lagi kain basahan, tambah 1 baju kurung. Cara membuat baju kurung tuh gampang, tidak perlu dipola macam orang penjahit. Dilipat saja panjang-panjang, dibelah 2 saja, yang penting kepalanya masuk. Ya, nah itu. Gayanya nyambung episode kedua ya. Nanti kita lanjutkan setelah Ramadan. Kami ingin menyelenggarakan, kami bikin sendiri biar lebih karena waktu kita kurang ya. Sampai di sini dulu ya. Jadi ke tali jenazah, kain tali kafan itu boleh 5, boleh 7 ya. Kalau orang Arab 3 ya ganang. Pocong kaki, pocong pala, tengah-tengah. Tapi orang kita biasanya 5. Biasa juga 7. Tergantung kebutuhan. Ya. Nah, jadi seperti itu. Paham ya adik-adik ya? Nanti kita mohon lanjutkan di hari lain. Saya kira ilmu ini penting. Makanya kita buat acara berbuka puasa UMP berbagi ini, kita disponsori oleh Permata Bank Syariah ya. Permata Bank. Nah, beliau ini bagian apa, Pak? Pimpinan cabang ya. Jadi kita berterima kasih kepada beliau. Mungkin ada beberapa kata sambutan dari beliau ya untuk kita semuanya adik-adik. Nanti setelah sambutan baru sambil menunggu mungkin ada pertanyaan dari Bapak untuk dijawab ya, untuk dijawab. Nah, terima kasih.
nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.